Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah potongan dan pemungutan pajak, yakni Ibu Dewi Kusuma Wardani, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Valna, dengan NIM 2020 017112, Ernita Rahmawati 2020 01711, dan Wahyu Prastika Dewi 2020 01710. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lalu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemotongan pajak. Hak pemotong pajak. A. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyotoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. B. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 21. C. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya, kewajiban pemotong pajak. A. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. B. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. C. Pemotong wajib pajak menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. D. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Selanjutnya, E. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi. Selanjutnya, F. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21. 1. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Rp0 sampai dengan 50 juta tarif pajak 5%. 3. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta tarif pajak 15%. 4. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajak 25%. Kelima, di atas 500 juta tarif pajak 30%. Keenam, tarif khusus. Ketujuh, tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya. 8. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. 9. Tarif khusus berikut
diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 9. Tarif khusus 5% atas upah uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari 10.200.000 atau dibayarkan tidak secara bulanan. Contoh 1.1.20 pegawai tetap baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Wahyu Santosa berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Ia bekerja di PT Fajar Sejahtera dengan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar 5.500.000. Wahyu Santosa membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar 200.000. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21 bulan Juni. Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari sampai Mei 2016. Gaji dan tunjangan sebulan 5.500.000, pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 5.500.000 sama dengan 275.000. Iuran pensiun 200.000 ditotal menjadi 475.000. Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan 5.025.000. Penghasilan neto setahun 12 kali 5.025.000 sama dengan 60.300. PTKP untuk wajib pajak 54 juta. Penghasilan kena pajak 6.300. PPh pasal 21 atas penghasilan setahun 5% dikali 6.300 sama dengan 315.000. PPh pasal 21 atas gaji sebulan sama dengan 315.000 dibagi 12 yaitu 26.250. PPh pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP 120% dikali 26.250 sama dengan 31.500. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari Januari sampai dengan Mei 2016 5 dikali 31.500 sama dengan 157.500. Jumlah PPh pasal 21 terutang apabila yang bersangkutan memiliki NPWP 5 dikali 26.250 sama dengan 131.250. Selisihnya 20% dikali 5 dikali 26.250 sama dengan 26.250. Perhitungan PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Juni 2016 setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah sebagai berikut. PPh pasal 21 terutang sebulan sama dengan perhitungan sebelumnya 26.250 diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP Januari sampai dengan Mei 2016. 20% dikali 5 dikali 26.250 hasilnya 26.250. PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2016 nihil. Apabila Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir November 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk bulan Desember, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada Desember 2016 adalah PPh pasal 21 terutang sebulan sama dengan perhitungan sebelumnya 26.250 diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP Januari sampai dengan November 2016. 20% dikali 11 dikali 26.250 hasilnya 57.750.
PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2016 31.500. Jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2016, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah nihil. Jumlah sebesar 31.500 dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Perhitungan PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2016 saat Wahyu Santosa sudah memiliki NPWP pada akhir November 2016 sebelum pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember 2016 adalah gaji dan tunjangan setahun 5.500 dikali 12 hasilnya 66 juta. Pengurangannya 1. Biaya jabatan 5% dikali 66 juta sama dengan 3.300. Iuran pensiun 200.000 dikali 12 2.400 ditambah menjadi 5.700. Penghasilan neto setahun yaitu 60.300. PTKP untuk wajib pajak 54 juta. Penghasilan kena pajak menjadi 6.300. PPh pasal 21 atas penghasilan setahun 5% dikali 6.300 sama dengan 315.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong bulan Januari sampai dengan November 2016 11 dikali 31.500 menjadi 346.500. Bulan Desember itu 0, maka hasilnya tetap 346.500. PPh pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya 31.500. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember dalam hal besarnya penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sama atau tidak berubah. Contoh soalnya adalah jika Lelana berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Ia bekerja di PT Lazuardi Internusa. Ia memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar 5.500.000. Jaka Lelana juga membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah gaji dan tunjangan sebulannya adalah 5.500.000. Pengurangannya adalah biaya jabatan 5% dikali 5.500.000 adalah 275.000. Ditambah dengan iuran pensiun 200.000 menjadi 475.000. Jika dikurangkan hasilnya 5.025.000 itu merupakan penghasilan neto atas gaji dan tunjangannya sebulan. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali 5.025.000 adalah 60.300.000. PTKP atau TK per 0 untuk WB sendiri adalah 54 juta. Jika dikurangkan hasilnya 6.300 itu merupakan penghasilan kena pajaknya. PPh pasal 21 atas gaji setahun sama dengan 5% dikali 6.300.000 adalah 315.000. PPh pasal 21 atas gaji bulan Desember 2016 adalah 315.000 dibagi dengan 12 sama dengan 26.250. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember dalam hal besarnya penghasilan tetap dan teratur setiap bulan mengalami perubahan. Contoh soalnya adalah Laila berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Ia bekerja di PT Lazuardi Internusa. Ia memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar 5.500.000. Laila membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar 200.000. Mulai Juni 2016, Laila memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi 7 juta.
Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2016 adalah gaji dan tunjangan sebulan, yaitu 5.500.000. Pengurangannya adalah biaya jabatan 5% dikali 5.500.000 sama dengan 275.000, ditambah dengan iuran pensiun sama dengan 200.000 sama dengan 475.000. Jika dikurangkan, hasilnya 5.025.000 itu adalah penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.025.000 sama dengan 60.300. PTKP atau TK per 0 untuk WP sendiri itu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya adalah 6.300. Itu merupakan pengurangan dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. PPh pasal 21 atas gaji setahun sama dengan 5% dikali 6.300 sama dengan 315.000. PPh pasal 21 atas gaji sebulannya adalah 315.000 dibagi dengan 12 sama dengan 26.250. Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Juli sampai dengan November 2016 adalah gaji dan tunjangan sebulannya adalah 7 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000. Ditambah dengan iuran pensiunnya sebesar 200.000 adalah 550.000. Jika dikurangkan, hasilnya 6.450.000 itu merupakan penghasilan neto atas gaji dan tunjangannya sebulan. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali 6.450.000 sama dengan 77.400. PTKP atau TK per 0 untuk WP sendiri itu adalah 54 juta. Jika dikurangkan, hasilnya 23.400 itu merupakan penghasilan kena pajaknya. PPh pasal 21 atas penghasilan setahun adalah 5% dikali 23.400 sama dengan 1.170.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulannya adalah 1.170.000 dibagi 12 sama dengan 97.500. Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Desember 2016 adalah 6 dikali 5.500.000 ditambah dengan 6 dikali 7 juta sama dengan 75 juta. Hanya biaya jabatan 5% dikali 75 juta sama dengan 3.750.000. Ditambah dengan iuran pensiun 12 dikali 200.000 sama dengan 2.400.000 menjadi 6.150.000. Dan penghasilan netonya adalah 68.850.000. PTKP atau TK per 0 untuk WP sendiri itu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya adalah 14.850.000. PPh pasal 21 terutang sama dengan 5% dikali 14.850.000 sama dengan 742.500. PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan November 2016 adalah 6 dikali 26.250 ditambah 6 dikali 97.500 sama dengan 645.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016 adalah 97.500. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.